Ini adalah cerita tentang burung elang berwarna hitam ini sengaja datang meminta tolong pada gadis desa ini. Lihat keajaiban ini. Langit sore itu berubah lebih cepat dari biasanya. Awan kelabu menggantung rendah di atas desa Sumberjati, menutup matahari seperti tirai gelap yang perlahan ditarik. Angin dingin turun dari arah pegunungan, menyusup ke sela-sela pepohonan bambu dan membuat daun-daun berdesir seolah sedang berbisik. Winda menghentikan langkahnya. Gadis desa itu berdiri sendiri di jalan setapak tanah merah, memanggul ikatan kayu bakar di punggungnya. Usianya baru menginjak 20 tahun, wajahnya sederhana, kulitnya kecoklatan oleh matahari ladang. Sejak kecil ia terbiasa hidup dengan kerja keras, jauh dari cerita-cerita besar. Baginya, dunia hanyalah desa, sawah, hutan kecil di pinggir gunung, dan ibunya yang menunggu di rumah. Namun sore ini berbeda. Entah mengapa dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang memperhatikannya. Winda menoleh ke kiri dan kanan. Hutan di sekitarnya terlihat lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara burung, tak ada jangkrik, bahkan angin pun mendadak berhenti. Kenapa tiba-tiba sepi begini? Gumamnya pelan. Langkahnya hendak dilanjutkan ketika bayangan besar melintas di tanah. Winda mendongak refleks. Jantungnya berdegup keras. Dari balik kabut tipis yang menggantung rendah, seekor burung elang berwarna hitam pekat turun perlahan. Sayapnya terbentang lebar, menutupi cahaya senja, membuat tubuh Winda seakan tenggelam dalam bayangan gelap. Bulu-bulunya hitam legam tanpa satu pun warna lain, seperti malam yang menjelma menjadi makhluk hidup. Elang itu mendarat hanya beberapa langkah di depannya. Winda mundur satu langkah. Tangannya gemetar, kayu bakar hampir terlepas dari genggaman. Dalam pikirannya hanya ada satu kata, bahaya. Elang dikenal sebagai pemangsa, apalagi sebesar ini. Tapi sesuatu membuat kakinya terasa berat, tak mampu lari. Tatapan elang itu menusuk. Matanya bukan sekadar mata binatang, ada kedalaman aneh di sana, seperti mata manusia yang menyimpan cerita panjang. Lalu Winda melihatnya. Sayap kiri elang itu terluka. Darah mengalir tipis di antara bulu-bulu hitamnya, menetes ke tanah merah. Nafasnya terdengar berat, naik turun tak beraturan. Yang membuat Winda tertegun bukan hanya luka itu, melainkan gerakannya. Elang tersebut perlahan menundukkan kepalanya, sebuah gerakan yang mustahil dilakukan hewan liar pada manusia. Seolah ia sedang meminta tolong. Pergi, bisik Winda ketakutan, suaranya hampir tak keluar. Pergilah. Namun elang itu tidak menyerang. Ia tetap diam, menatap Winda tanpa berkedip. Ada rasa aneh merayap di dada Winda, bukan takut, melainkan iba. Hatinya berontak melawan nalarnya. Hujan mulai turun. Titik-titik pertama jatuh mengenai tanah, lalu semakin deras. Dalam hitungan detik, jalan setapak berubah licin. Elang hitam itu mengepakkan sayapnya lemah, nyaris jatuh. Refleks, Winda melangkah maju. Astagfirullah, lirihnya. Ia tidak tahu dari mana keberanian itu datang. Dengan hati-hati, Winda mendekat. Elang itu tidak melawan. Bahkan ketika jarak mereka hanya sejengkal, elang itu tetap diam, seolah mempercayakan nasibnya sepenuhnya pada gadis desa itu. Winda melepas ikatan kayu bakar dan menjadikannya pelindung seadanya. Ia mengulurkan tangan gemetar, menyentuh bulu hitam elang itu. Hangat. Sangat hangat, hampir seperti tubuh manusia. Saat itulah sesuatu terjadi. Di dalam kepala Winda, terdengar suara lirih, bukan seperti suara burung, melainkan bisikan dalam hati. Jangan takut.
Winda tersentak. Nafasnya tersengal. Ia menarik tangannya, menoleh panik ke sekeliling. "Siapa?" bisiknya. Hujan semakin deras. Elang hitam itu perlahan merunduk lebih dalam, tubuhnya gemetar. Luka di sayapnya terlihat semakin parah. Tanpa ia sadari, air mata Winda bercampur dengan hujan. Aku tidak tahu kenapa kamu datang padaku," katanya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Tapi kalau aku meninggalkanmu, kamu akan mati." Keputusan itu diambil bukan dengan logika, melainkan dengan hati. Dengan susah payah, Winda menopang tubuh elang itu. Beratnya luar biasa, jauh lebih berat dari elang biasa. Namun anehnya, saat Winda mengangkatnya, beban itu terasa sedikit berkurang, seolah elang itu sendiri ikut menahan berat tubuhnya. Perjalanan menuju gubuk kecil Winda terasa sangat panjang. Hujan, lumpur, dan rasa takut bercampur jadi satu. Beberapa kali Winda hampir terjatuh. Namun setiap kali itu terjadi, elang hitam itu mengepakkan sayapnya sedikit, menyeimbangkan tubuh mereka berdua. Akhirnya, mereka tiba. Gubuk reot dari kayu dan anyaman bambu itu berdiri miring di pinggir ladang. Winda membaringkan elang itu di dekat perapian kecil. Dengan tangan gemetar, ia membersihkan luka di sayapnya menggunakan air hangat dan kain lusuh. Elang itu mengeluarkan suara lirih, bukan jeritan, melainkan rintihan tertahan. Malam turun. Di luar, petir menyambar bertubi-tubi. Winda duduk di samping elang hitam itu, menatap api kecil yang menyala. Keletihan akhirnya membuat kelopak matanya berat. Namun sebelum tertidur, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sesaat. Elang hitam itu menatapnya, lalu perlahan mengangguk. Seperti manusia yang mengucapkan terima kasih. Di luar, angin berhembus membawa bau tanah basah. Di langit, awan hitam berputar perlahan, seolah dunia sedang menahan nafas. Malam itu, tanpa Winda sadari, takdirnya telah berubah. Dan elang hitam itu bukan datang secara kebetulan. Ia datang mencari Winda. Api di perapian telah meredup menjadi bara merah. Udara dingin menyusup melalui celah-celah bambu gubuknya. Ia menarik selimut lusuh lebih rapat ke tubuh, lalu tersadar sepenuhnya. Elang hitam itu. Winda bangkit setengah panik dan menoleh ke arah tempat ia membaringkan elang tersebut semalam. Jantungnya berdegup keras. Elang itu masih di sana. Ia berdiri tegak di sudut gubuk, sayapnya terlipat rapi. Luka di sayap kirinya hampir tak terlihat. Hanya sisa garis merah samar di balik bulu hitam legamnya, seolah luka parah kemarin hanyalah mimpi. Ini tidak mungkin, gumam Winda lirih. Ia mendekat perlahan. Elang itu menoleh, menatapnya dengan mata tajam berkilau. Namun tidak ada ancaman. Tatapan itu tenang, dalam, seperti tatapan seseorang yang telah hidup sangat lama. Winda mengulurkan tangannya, ragu. Elang itu tidak bergerak menjauh. Bahkan ketika ujung jarinya menyentuh bulu hitamnya, elang itu hanya memejamkan mata sesaat, seolah menikmati sentuhan itu. Perasaan hangat menjalar di dada Winda. "Aneh sekali kamu," bisiknya. "Seperti mengerti aku." Elang itu membuka matanya kembali. Sekilas, Winda merasa matanya berubah, bukan warna, melainkan kedalamannya. Ada kesedihan di sana. Dan sesuatu yang lebih berat, penyesalan. Dari luar gubuk, terdengar suara ayam berkokok. Pagi datang, namun suasana tidak terasa normal. Kabut tipis menyelimuti ladang, terlalu tebal untuk waktu sepagi ini.
Winda mengambil air dan sisa nasi dingin, lalu meletakkannya di depan elang itu. Ia tidak tahu apa yang dimakan elang, tapi nalurinya mengatakan untuk berbagi. Elang itu menatap makanan tersebut, lalu kembali menatap Winda. Tidak menyentuhnya. "Ah, maaf," Winda tersenyum kecil. "Aku lupa. Kamu bukan ayam." Elang itu memiringkan kepalanya sedikit. Winda terdiam. Gerakan itu terlalu manusiawi. Desa Sumberjati mulai bangun. Namun pagi itu terasa berbeda. Orang-orang keluar rumah dengan wajah gelisah. Beberapa ekor kambing ditemukan mati di kandang tanpa luka. Daun-daun di ladang menguning mendadak, seolah disedot kehidupannya dalam semalam. Winda berjalan menuju sumur, mengambil air. Di sepanjang jalan, ia merasa tatapan orang-orang berbeda. "Winda," panggil Bu Raras, tetangga tua yang dikenal suka membaca tanda-tanda alam. "Kau dengar suara aneh semalam?" Winda menggeleng pelan. "Hanya hujan dan petir, Bu." Bu Raras mendekat, menatap Winda lama. "Kau bau hutan dan sesuatu yang lain." Winda menunduk. Dadanya berdebar. Ia tidak menjawab. Di kejauhan, terdengar jeritan pendek dari arah ladang atas. Orang-orang berlari. Winda ikut mendekat. Seekor sapi tergeletak, matanya terbuka kosong, tubuhnya utuh tanpa luka sedikit pun. "Ini bukan serangan binatang," kata salah satu pria desa. "Ini seperti diambil jiwanya." Winda merinding. Kata-kata itu terasa menusuk. Malam kedua datang lebih cepat dari biasanya. Kabut turun lagi, lebih tebal. Bulan tertutup awan. Winda duduk di dalam gubuk bersama elang hitam itu. Entah mengapa, ia tidak lagi takut. Kehadiran elang itu justru membuatnya merasa aman, ironis dan tak masuk akal. Ketika Winda tertidur, mimpi datang. Ia berdiri di tengah hutan luas. Pohon-pohon menjulang tinggi, daunnya hitam berkilau. Di hadapannya berdiri seorang lelaki berpakaian hitam, rambut panjang terikat, mata tajam seperti elang. "Kau akhirnya mendengarku," kata lelaki itu. "Siapa kamu?" tanya Winda, suaranya bergema. "Aku adalah penjaga yang gagal," jawabnya. "Dan kau adalah harapanku yang terakhir." Winda ingin bertanya lebih banyak, tetapi tanah di bawah kakinya retak. Cahaya hitam menyembur ke langit. Jeritan menggema dari segala arah. "Bangunlah, Winda," suara itu menggema keras. Winda terbangun dengan nafas tersengal. Elang hitam itu berdiri di dekatnya. Matanya menyala samar dalam gelap. Untuk sesaat, Winda melihat bayangan lelaki hitam itu menyatu dengan tubuh elang. "Jadi itu kamu," bisiknya gemetar. Elang itu mendekat selangkah. Lalu, perlahan, ia menundukkan kepala lagi, lebih dalam dari sebelumnya. Winda merasakan air matanya jatuh. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanyanya lirih. "Aku hanya gadis desa." Elang itu mengepakkan sayapnya pelan. Angin hangat berputar di dalam gubuk. Di benak Winda, suara itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih dalam. "Bukan kekuatanmu yang kami butuhkan, melainkan hatimu." Di luar gubuk, terdengar suara gemuruh dari arah hutan. Seolah sesuatu yang lama tertidur, mulai terbangun. Winda memeluk dirinya sendiri. Ia belum mengerti sepenuhnya, tetapi satu hal kini jelas. Elang hitam itu bukan sekadar makhluk terluka. Ia adalah jiwa yang terikat pada takdir besar. Dan Winda telah menjadi bagian darinya.
Sejak malam mimpi itu, kepalanya terasa berat, seolah ada dua dunia yang saling bertabrakan di dalam pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan lelaki berpakaian hitam, berdiri di antara pohon-pohon tua yang menjulang seperti tiang-tiang kuil kuno. Setiap kali ia membuka mata, elang hitam itu selalu berada di dekatnya, menatap dengan kesabarannya membuat jantung Winda bergetar. Pagi itu, kabut tidak juga menghilang. Desa Sumberjati tenggelam dalam selimut putih tebal hingga matahari tak mampu menembusnya. Orang-orang berjalan pelan, berbicara dengan suara tertahan, seolah takut membangunkan sesuatu yang sedang tidur di bawah tanah. Winda keluar dari gubuk membawa air untuk ibunya. Di belakangnya, elang hitam bertengger di ambang pintu, tidak terbang, tidak pergi. Hanya mengawasi. Beberapa anak kecil berhenti bermain ketika melihatnya. "Itu elang apa, Mbak?" tanya salah satu dari mereka dengan mata membesar. Winda hendak menjawab, tetapi suara berat memotong udara. "Jangan dekat-dekat makhluk itu." Pak Darsa, salah satu tetua desa, berdiri tak jauh dari sana. Wajahnya keras, matanya menyipit menatap elang hitam. Ada sesuatu di balik tatapannya, bukan sekadar takut, tetapi gelisah. "Elang hitam bukan pertanda baik," lanjutnya. "Dalam cerita lama, itu pembawa malapetaka." Elang hitam itu tidak bereaksi. Namun Winda merasakan hawa dingin tiba-tiba menjalar di punggungnya. "Dia terluka," jawab Winda, berusaha tenang. "Aku hanya menolong." Pak Darsa tertawa pendek tanpa senyum. "Banyak bencana bermula dari niat baik." Kalimat itu menancap di dada Winda. Siang harinya, Winda mengantarkan makanan ke rumah Buraras. Perempuan tua itu duduk di depan rumah, memegang segenggam daun kering dan tulang kecil yang diikat benang merah. "Kemarilah, Nak," kata Buraras pelan. Begitu Winda mendekat, mata perempuan tua itu membesar. Tangannya gemetar. "Kau membawa tanda hutan," bisiknya. "Tanda yang sudah puluhan tahun tidak muncul." Winda menelan ludah. "Apa maksud ibu?" Buraras menatap ke arah hutan, lalu berbisik seolah takut didengar angin. "Dulu, sebelum kau lahir, ada penjaga. Bukan manusia, bukan pula roh sepenuhnya. Ia menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Ia berwujud elang hitam." Winda membeku. "Elang itu melanggar sumpahnya," lanjut Buraras. "Ia menyelamatkan manusia yang seharusnya menerima akibat keserakahannya. Karena itu, ia dikutuk, jiwanya diikat dalam tubuh elang sampai manusia berhati bersih membantunya menebus kesalahan." Winda teringat tatapan elang itu. Kesedihan yang dalam. "Dan kini, ia kembali," kata Buraras lirih. "Artinya keseimbangan kembali terancam." Malam turun dengan berat. Angin berputar mengelilingi gubuk Winda. Api perapian berkedip tak menentu. Elang hitam itu berdiri di tengah ruangan, lalu perlahan mengepakkan sayapnya. Udara bergetar. Bayangan di dinding bergerak aneh, memanjang dan menyatu. Dalam sekejap, sosok lelaki berpakaian hitam berdiri di hadapan Winda, setengah nyata, setengah bayangan. Matanya sama persis dengan mata elang itu. Winda jatuh terduduk. Nafasnya tercekat. "Maafkan aku karena tak mengatakannya lebih awal," kata sosok itu, suaranya berat dan dalam. "Namaku tidak lagi penting." "Kau, elang itu?" Winda berbisik. "Aku adalah apa yang tersisa darinya," jawabnya. "Dahulu aku penjaga hutan ini. Aku gagal. Dan kegagalanku mengutuk dunia ini, termasuk dirimu.
Air mata Winda mengalir. Aku tidak pernah meminta ini. Aku tahu, kata sosok itu pelan. Karena itu aku memilihmu. Kau tidak serakah. Kau tidak ingin apa-apa. Ia melangkah mendekat. Winda bisa merasakan dingin yang menusuk, namun juga kehangatan aneh di dadanya. Darah leluhur penjaga mengalir di tubuhmu, lanjutnya. Ayahmu mati bukan karena kecelakaan. Winda tersentak. Apa maksudmu? Dia menjaga pintu terakhir sebelum kekuatan gelap bangkit, kata sosok itu. Dan kini pintu itu mulai terbuka. Di luar, terdengar gemuruh dari arah hutan. Tanah bergetar ringan. Dari celah dinding, cahaya hitam berdenyut seperti nadi. Ada manusia yang ingin menguasai kekuatan itu, katanya. Dan jika mereka berhasil, desa ini akan hilang. Winda menutup wajahnya dengan tangan. Tangisnya pecah. Aku hanya gadis desa, katanya terisak. Aku tidak kuat. Sosok itu mengulurkan tangan. Untuk sesaat, tangannya berubah menjadi sayap hitam. Kau tidak sendiri lagi. Bayangan itu perlahan menyusut, menyatu kembali dengan tubuh elang hitam. Elang itu berdiri tegak, lalu mendekat dan menyentuhkan paruhnya ke dahi Winda. Dalam sekejap, ingatan asing mengalir ke dalam pikirannya, hutan yang hidup, sumpah kuno, pengkhianatan manusia, dan jeritan yang tertahan selama ratusan tahun. Winda pingsan. Saat ia terbangun menjelang subuh, elang hitam itu bertengger di atas balok kayu. Di luar, kabut berputar membentuk lingkaran menuju hutan. Winda tahu. Rahasia telah terbuka. Dan takdir telah memilihnya. Kabut masih menggantung rendah, menutup atap-atap rumah dan ladang seperti kain kafan putih. Langkah kakinya pelan, seolah takut membangunkan desa yang tertidur. Ia membawa tas kain berisi bekal sederhana, nasi kering, air, dan kain pembalut luka, tak banyak, namun cukup untuk bertahan sementara. Di atas pundaknya, elang hitam itu bertengger. Berat. Namun entah mengapa, Winda tidak merasa terbebani. Kehadiran elang itu justru memberi ketenangan yang aneh, seperti berjalan bersama seseorang yang sangat ia percaya, meski tak sepenuhnya ia mengerti. Apa yang akan kita cari di sana? Tanya Winda lirih, seolah berbicara pada angin. Elang hitam itu mengepakkan sayapnya pelan. Di dalam benaknya, suara yang sudah dikenalnya muncul, tidak lagi mengejutkan, namun tetap membuat bulu kuduknya berdiri. Tempat di mana sumpah dilanggar. Dan tempat di mana sumpah bisa ditebus. Winda menelan ludah. Hutan terlarang berdiri di kaki gunung, memisahkan desa dari tebing curam dan lembah dalam. Sejak kecil, Winda dilarang mendekatinya. Konon, siapapun yang masuk tanpa izin hutan akan kembali sebagai orang yang berbeda, jika kembali sama sekali. Begitu Winda melangkah melewati batas pohon pertama, udara berubah. Suara desa menghilang seketika. Tidak ada burung bernyanyi. Tidak ada serangga. Hanya suara langkah kakinya sendiri dan detak jantung yang terasa terlalu keras. Pepohonan di hutan terlarang menjulang tinggi dengan batang hitam berlumut. Akar-akar besar menjalar di tanah seperti ular tidur. Cahaya matahari hanya masuk dalam garis-garis tipis, menciptakan bayangan panjang yang bergerak perlahan, meski tak ada angin. Winda merinding. Elang, bisiknya. Kenapa rasanya hutan ini hidup? Karena ia memang hidup, jawab suara itu. Dan ia mengingat segalanya. Langkah mereka terhenti di sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya berdiri batu besar dengan ukiran simbol-simbol kuno.
Winda merasa dadanya sesak begitu melihat batu itu, seolah ada kenangan lama yang berusaha bangkit. "Elang, aku pernah ke sini," tanyanya tanpa sadar. Elang hitam itu melompat ke batu, menatap Winda dalam-dalam. "Bukan kau. Ayahmu." Tubuh Winda membeku. Angin tiba-tiba berputar kencang. Daun-daun beterbangan, membentuk pusaran di sekitar mereka. Dari balik pepohonan, bayangan hitam mulai bergerak. Mereka bukan manusia. Tubuhnya seperti asap pekat, tanpa wajah, tanpa suara, namun memancarkan rasa lapar yang menyesakkan dada. "Apa itu?" Winda mundur ketakutan. "Penjaga palsu," jawab elang itu dingin. "Sisa keserakahan manusia." Bayangan-bayangan itu mendekat. Udara terasa berat. Nafas Winda tersengal. Elang hitam itu mengepakkan sayapnya lebar. Tubuhnya diselimuti cahaya gelap berkilau. Untuk sesaat, Winda melihat sosok setengah manusia, setengah elang, berdiri di hadapannya, sayap hitam terbentang, mata menyala tajam. "Jangan melihat ke belakang," suara itu menggema, kali ini terdengar nyata. Bayangan menyerang. Winda terjatuh, tanah di bawahnya berdenyut seperti jantung. Salah satu bayangan menyentuh kakinya. Dinginnya menusuk hingga ke tulang. Winda berteriak, rasa takutnya berubah menjadi kepanikan. "Berhenti!" teriaknya tanpa sadar. Tanah bergetar. Akar-akar pohon tiba-tiba bergerak, melilit bayangan hitam itu. Cahaya samar muncul dari telapak kaki Winda, merambat ke tanah. Elang hitam menoleh cepat. "Kau mendengar hutan." Bayangan-bayangan itu menghilang, terseret ke dalam tanah. Winda terduduk gemetar, air mata mengalir tanpa ia sadari. "Aku tidak melakukan apa-apa," katanya terbata. "Kau hanya berhenti melawan panggilanmu," jawab elang itu. Mereka melanjutkan perjalanan lebih dalam. Semakin jauh, waktu terasa aneh. Matahari seperti tak bergerak. Luka kecil di tangan Winda sembuh lebih cepat dari biasanya. Di ujung perjalanan, mereka tiba di sebuah celah batu besar. Dari dalamnya memancar cahaya hijau kehitaman, berdenyut pelan seperti nafas. "Gerbang sumpah," kata elang hitam. "Disinilah aku gagal." Winda melangkah maju, namun dadanya terasa berat. Setiap langkah seolah menarik kenangan yang bukan miliknya, jeritan, pengkhianatan, doa yang tak terjawab. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara gemetar. Elang hitam mendekat, menatapnya lama. "Menyerahkan rasa takutmu." Winda terdiam. Dari celah batu, bayangan masa lalunya muncul. Ayahnya tergeletak tak bernyawa, ibunya menangis, dirinya kecil berdiri sendirian di pinggir ladang. Air mata Winda jatuh ke tanah. "Aku takut," bisiknya. Cahaya dari celah batu berdenyut lebih kuat. Hutan bergetar pelan, seolah menunggu jawabannya. Dan disitulah Winda berdiri, di ambang hutan terlarang, di hadapan sumpah kuno, dengan ketakutan yang selama ini ia simpan rapat. Perjalanan ini baru saja dimulai. Winda berdiri di hadapannya dengan tubuh gemetar. Udara di sekeliling terasa berat, menekan dadanya hingga sulit bernapas. Setiap helaan napas membawa aroma tanah basah dan getah pohon tua, aroma yang mengingatkannya pada masa kecil, pada hari-hari sederhana sebelum takdir memanggilnya ke tempat ini. Elang hitam berdiri di sampingnya, sayapnya terlipat rapi, namun matanya menyala dalam gelap. Tidak ada jalan kembali setelah ini, suara itu bergema di benaknya. Setiap penjaga harus membayar harga. Winda menelan ludah. Harga apa?
Elang itu menatapnya lama, seolah mencari keberanian di wajah gadis desa itu. Ketakutan yang kau simpan, yang membentuk hidupmu, yang menahanmu untuk melangkah. Celah batu bergetar. Cahaya hijau kehitaman memancar lebih kuat, menyinari wajah Winda. Dalam cahaya itu, bayangan-bayangan mulai terbentuk, bukan makhluk asing, melainkan potongan hidupnya sendiri. Ia melihat dirinya kecil, berdiri di pinggir ladang, menggenggam tangan ayahnya. Langit gelap, angin kencang. Lalu suara keras, retakan tanah, jeritan orang-orang, dan tubuh ayahnya terjatuh, tak bergerak. Ayah, Winda terisak. Bayangan itu bergerak lagi. Ia melihat dirinya yang lebih tua, menahan tangis saat orang-orang berbisik, menyebut keluarganya pembawa sial. Ia melihat ibunya yang semakin sering jatuh sakit, tubuhnya melemah dari tahun ke tahun. Berhenti, bisik Winda, lututnya melemas. Ini bukan hukuman, kata suara elang itu lembut. Ini adalah kebenaran yang harus kau hadapi. Tanah di bawah kaki Winda retak. Dari celah itu, muncul bayangan hitam, bukan makhluk luar, melainkan rasa takutnya sendiri, berbentuk seperti dirinya, namun dengan mata kosong dan senyum pahit. Kau lemah, kata bayangan itu dengan suara Winda sendiri. Kau selalu lari, selalu menerima nasib. Winda menutup telinganya. Aku hanya ingin hidup tenang. Bayangan itu mendekat. Dan karena itu, semua yang kau cintai hancur. Elang hitam mengepakkan sayapnya, hendak maju, namun cahaya dari celah batu menahannya. Ini ujianmu, katanya berat. Aku tidak bisa membantumu. Air mata Winda jatuh ke tanah. Tangannya gemetar. Selama ini ia hidup dengan rasa bersalah, meyakini bahwa kematian ayahnya dan penderitaan ibunya adalah akibat dari dirinya yang tak berdaya. Ia membuka matanya dan menatap bayangan itu. Aku takut, katanya dengan suara pecah. Aku takut kehilangan. Aku takut salah. Aku takut mencoba. Bayangan itu berhenti. Tapi aku tidak mau lagi dikendalikan oleh ketakutan itu. Lanjut Winda, suaranya perlahan menguat. Jika memang aku harus kehilangan sesuatu, biarlah rasa takut ini. Winda melangkah maju. Bayangan itu menjerit, berubah menjadi asap hitam yang tersedot ke dalam dada Winda. Tubuhnya terasa panas, lalu dingin, lalu ringan. Nafasnya teratur kembali. Cahaya dari celah batu berubah warna, dari hijau gelap menjadi putih keperakan. Namun di sisi lain, elang hitam mengeluarkan suara tertahan. Ia terjatuh berlutut, atau tepatnya, sayapnya menekuk, tubuhnya merunduk ke tanah. Elang. Winda berbalik panik. Bulu hitam elang itu rontok perlahan, berubah menjadi debu cahaya. Nafasnya berat. Setiap kali manusia menebus sumpah, aku membayar bagiannya, katanya lirih. Winda berlutut di sampingnya, air matanya jatuh membasahi tanah. Aku tidak mau kamu terluka karena aku. Elang itu menatapnya lembut. Ini pilihanku. Seperti kau memilih melepaskan ketakutanmu. Tanah bergetar pelan. Gerbang sumpah terbuka sepenuhnya. Dari dalamnya, cahaya hangat menyebar ke seluruh hutan. Pohon-pohon berdesir, akar-akar bergerak, seolah bernapas lega. Namun Winda menyadari sesuatu yang pahit. Ia dan elang hitam kini terikat. Jika salah satu terluka, yang lain merasakannya. Jika salah satu mati, ikatan itu akan memutus dengan cara yang tak bisa ditebak. Winda mengangkat wajahnya, menatap elang hitam dengan mata basah.
Aku tidak akan meninggalkanmu, katanya tegas. Sekarang kita berjalan bersama. Elang hitam berdiri perlahan, meski tubuhnya terlihat lebih rapuh dari sebelumnya. Ia mengepakkan sayapnya satu kali, menciptakan hembusan angin hangat yang menyelimuti Winda. Dan sekarang, kita telah membangunkan sesuatu yang lebih besar. Dari kejauhan, terdengar suara retakan besar, bukan dari hutan, melainkan dari arah desa. Winda menoleh, jantungnya berdegup keras. Pengorbanan pertama telah selesai. Dan konsekuensinya baru saja dimulai. Ia menggema panjang dari arah desa, seperti kayu tua yang dipaksa patah dari dalam. Winda berdiri kaku di ambang hutan terlarang, dadanya berdebar tak menentu. Elang hitam di sampingnya mengangkat kepala, matanya menyala redup, bukan karena marah, melainkan karena mengenali ancaman lama. Manusia telah membuka jalan yang seharusnya tertutup. Suara itu bergema berat di benak Winda. "Apa maksudmu?" tanya Winda, suaranya tercekat. Elang hitam menatap ke arah desa. Keserakahan selalu menemukan celah. Bahkan tanpa hutan. Mereka bergegas menuruni jalur sempit menuju sumber jati. Hutan yang tadi terasa hidup kini terasa gelisah. Daun-daun berguguran meski tak ada angin. Burung-burung beterbangan menjauh. Beberapa pohon terlihat mengering, seolah disedot sesuatu dari akarnya. Saat mereka tiba di pinggir desa, suasana telah berubah. Orang-orang berkumpul di lapangan kecil. Api obor menyala meski hari belum sepenuhnya gelap. Wajah-wajah tegang, suara bisik-bisik saling bertabrakan. "Itu dia!" Teriakan itu membuat Winda berhenti. Beberapa pasang mata menatapnya. Tatapan yang dulu biasa kini dipenuhi kecurigaan, bahkan kebencian. Elang hitam mengepakkan sayapnya, bersiap melindungi. "Sejak dia membawa makhluk itu, desa kita tidak pernah tenang," teriak seseorang. "Ladang rusak, ternak mati," sahut yang lain. Winda melangkah maju, tangan gemetar. "Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya..." "Cukup," suara berat memotong. Pak Darsa melangkah ke tengah lapangan. Di tangannya tergenggam tongkat kayu tua yang ujungnya diikat kain merah. Winda baru menyadari, di belakang Pak Darsa, berdiri beberapa pria asing berpakaian gelap. Mata mereka dingin dan tajam. "Desa ini terancam," kata Pak Darsa lantang. "Dan kita tahu dari mana semua ini berasal." Elang hitam menggeram rendah. "Dia. Apa yang kau ketahui tentang mereka?" bisik Winda. "Pemburu sumpah," jawab elang itu. "Manusia yang menjual keseimbangan demi kuasa." Pak Darsa melanjutkan, suaranya semakin tegas. "Kami telah lama menjaga rahasia ini. Hutan itu menyimpan kekuatan besar. Kekuatan yang bisa membuat desa ini makmur selamanya. Tidak perlu lagi takut gagal panen, tidak perlu lagi sakit." Winda terkejut. "Jadi selama ini?" "Ya," kata Pak Darsa dingin. "Kami membuka sedikit demi sedikit. Tapi kehadiran makhluk itu mengacaukan semuanya." Ia menunjuk elang hitam. "Serahkan dia, perintahnya. Atau desa ini akan hancur." Winda berdiri di depan elang hitam tanpa berpikir. "Tidak." Kerumunan bergemuruh. "Dia makhluk hidup," lanjut Winda dengan suara bergetar namun tegas. "Dan apapun yang kalian bangkitkan dari hutan, itu bukan hak kita." Pak Darsa tersenyum tipis. "Kau terlalu polos, Winda. Dunia tidak berjalan dengan niat baik." Isyarat kecil dari tangannya membuat pria-pria asing itu bergerak. Mereka menaburkan bubuk hitam ke tanah.
Simbol-simbol aneh menyala merah. Tanah bergetar hebat. Winda terjatuh. Elang hitam menjerit, sayapnya mengepak liar. Rasa sakit tajam menusuk dada Winda. Ikatan itu bekerja. Pergilah, teriak elang itu di benaknya. Mereka menargetkanku, bukan kau. Aku tidak akan meninggalkanmu. Winda berteriak. Namun rantai besi berlapis simbol menghantam tubuh elang hitam, menahannya ke tanah. Elang itu meronta, tapi setiap gerakan membuat Winda ikut kesakitan. Pak Darsa mendekat. Maafkan aku, nak. Ini untuk kebaikan semua. Air mata Winda jatuh. Itu bukan kebaikan. Itu keserakahan. Elang hitam menoleh padanya, matanya lembut meski tubuhnya tersiksa. Inilah kesalahanku dulu, katanya lirih. Aku melindungi manusia yang tak seharusnya. Dengan sisa kekuatannya, elang hitam mengepakkan sayapnya sekali lagi. Hembusan angin besar mendorong Winda menjauh. Hidupkan harapan itu, katanya. Aku akan menahan mereka. Winda terlempar ke tanah. Pandangannya kabur. Dalam samar, ia melihat elang hitam diseret menjauh, terikat, dikelilingi cahaya merah. Jeritan Winda tenggelam dalam sorak kerumunan yang terbelah antara takut dan rakus. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Winda terbaring sendirian di tepi desa, dadanya terasa kosong, seolah separuh jiwanya tercabut. Musuh sebenarnya kini jelas. Bukan roh, bukan hutan, melainkan manusia. Dan untuk pertama kalinya, Winda menyadari. Menjadi penjaga berarti siap kehilangan. Langit masih gelap, meski malam hampir berakhir. Tubuhnya terasa dingin dan berat, seolah seluruh kekuatan telah terkuras. Dadanya sesak, bukan karena luka, melainkan kehampaan. Ikatan itu, ikatan dengan elang hitam, terasa jauh, melemah, seperti tali yang hampir putus. Elang, bisiknya parau. Tidak ada jawaban. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, Winda merasa benar-benar sendirian. Ia berusaha bangkit, namun kakinya gemetar. Setiap langkah terasa asing, seperti berjalan tanpa bayangan. Hujan membasahi rambut dan wajahnya, bercampur dengan air mata yang jatuh tanpa bisa ia tahan. Aku gagal, gumamnya. Aku bilang tidak akan meninggalkanmu. Langkah kakinya terhenti di depan gubuknya. Pintu terbuka sedikit. Dari dalam terdengar batuk lemah. Ibu. Winda berlari masuk. Ibunya terbaring pucat, nafasnya pendek-pendek. Tanah di bawah ranjang retak halus, mengeluarkan hawa dingin. Winda, suara ibunya lirih. Hutan, marah. Winda menggenggam tangan ibunya erat. Tangannya dingin, terlalu dingin. Panik menjalar di dadanya. Aku akan memperbaikinya, bisik Winda sambil menangis. Aku janji. Namun di dalam dirinya, suara lain muncul, lebih dalam, lebih jujur. Kau tidak bisa memperbaiki apapun jika kau terus menyalahkan dirimu sendiri. Winda tersentak. Suara itu bukan elang hitam, namun familiar. Ia menutup mata. Dalam gelap, ia melihat cahaya kecil, redup, berdenyut, nyaris padam. Cahaya itu adalah ikatan mereka. Di sekitarnya, kegelapan berputar, mencoba memadamkannya sepenuhnya. Tidak, bisik Winda tegas. Ia berdiri. Tangisnya berhenti. Dadanya masih sakit, tetapi kini ada sesuatu yang berbeda, keputusan. Winda keluar dari gubuk,
berdiri di tengah hujan. Ia menatap langit yang berat, lalu menatap tanah di bawah kakinya. "Jika kau mendengarku," katanya lantang, suaranya bergetar namun jelas. "Aku tidak meminta kekuatan. Aku hanya meminta kesempatan untuk menebusnya." Hening. Lalu tanah bergetar pelan. Akar-akar kecil muncul dari tanah, menyentuh kaki Winda seperti jari-jari halus. Hawa hangat menjalar naik, menyelimuti tubuhnya. Kenangan kembali menyerbu. Ayahnya berdiri di depan gerbang sumpah. Ibunya berdoa diam-diam setiap malam, dan dirinya kecil yang selalu mendengar bisikan hutan tanpa mengerti artinya. "Aku tidak lagi takut," kata Winda, suaranya menguat. "Jika harus memilih, aku memilih melindungi, meski aku harus terluka." Cahaya di dalam dirinya menyala lebih terang. Di kejauhan, jeritan elang menggema, lemah namun nyata. "Elang!" Winda menoleh cepat. Ikatan itu berdenyut kuat, seperti menjawab panggilannya. Di tengah lapangan desa, tempat elang hitam ditahan, simbol-simbol merah menyala liar. Rantai bergetar. Tanah retak. Para pria asing mulai panik. "Apa yang terjadi?" teriak salah satu dari mereka. Angin berhenti mendadak. Lalu, Winda muncul. Ia berdiri di tengah lapangan, basah oleh hujan, namun matanya menyala dengan cahaya lembut keperakan. Tanah di bawah kakinya retak membentuk pola kuno. Pak Darsa mundur satu langkah. "Apa yang kau lakukan?" Winda menatapnya, bukan dengan amarah, melainkan kesedihan yang dalam. "Kau memilih kuasa," katanya tenang. "Aku memilih keseimbangan." Rantai yang menahan elang hitam bergetar hebat. Simbol-simbol merah meredup. Winda mengangkat tangannya perlahan. "Aku tidak memerintah hutan," katanya. "Aku mendengarkannya." Akar-akar besar muncul dari tanah, melilit rantai besi itu. Dengan suara retakan keras, rantai hancur berkeping-keping. Elang hitam terjatuh, lalu berdiri perlahan. Sayapnya mengepak, namun tubuhnya masih lemah. Winda mendekat, lututnya bergetar. Begitu jarak mereka sejengkal, ikatan itu menyatu kembali, utuh. Elang hitam menatap Winda lama. Untuk sesaat, sosok manusia setengah elang muncul di balik tubuhnya. "Kau telah memilih jalur penjaga," katanya lembut. Tanpa paksaan, tanpa janji. Air mata Winda jatuh, namun kini ia tersenyum. "Aku tidak ingin menjadi kuat," katanya. "Aku hanya tidak ingin dunia ini hancur." Cahaya menyebar dari mereka berdua. Tidak menyilaukan, hangat, menenangkan. Orang-orang desa jatuh berlutut, bukan karena takut, melainkan karena merasakan sesuatu yang lama hilang. Namun di balik cahaya itu, bayangan gelap bergerak menjauh. Musuh belum kalah, hanya mundur. Dan Winda tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal kebangkitannya. Awan hitam berputar membentuk lingkaran raksasa, seolah langit sedang ditarik dari pusatnya. Angin menderu kencang, merobohkan pagar, merontokkan daun-daun, dan membuat api obor padam satu persatu. Tanah bergetar, bukan lagi pelan, melainkan berguncang seperti hendak terbelah. Winda berdiri di tengah lapangan desa, elang hitam di sisinya. Ikatan mereka kini terasa utuh, berdenyut seirama. Namun di balik kekuatan itu, Winda bisa merasakan sesuatu yang lain, harga terakhir yang menunggu. "Ini bukan badai biasa," bisik Winda, menatap langit. "Tidak," jawab elang hitam. "Ini panggilan."
Kekuatan yang lama dikurung akhirnya menjawab keserakahan manusia. Dari arah balai desa, Pak Darsa muncul bersama para pria asing. Wajah mereka pucat, namun mata mereka menyala fanatik. "Kita sudah terlalu jauh untuk berhenti," teriak Pak Darsa, berusaha mengalahkan suara angin. "Kekuatan itu milik kita sekarang." Tanah di bawah balai desa retak lebar. Dari dalamnya muncul cahaya hitam pekat, berdenyut liar seperti luka terbuka. Jeritan terdengar, bukan suara manusia, bukan pula binatang. Orang-orang desa berlari panik. Anak-anak menangis. Winda menggigit bibir, menahan gemetar. "Ini salahku," bisiknya. "Aku membiarkan mereka terlalu lama." Elang hitam menoleh padanya. Kesalahan tidak dihapus dengan penyesalan, melainkan dengan pilihan. Dari celah tanah, makhluk bayangan raksasa bangkit. Tubuhnya seperti asap padat, berlapis simbol-simbol merah yang menyala. Setiap langkahnya membuat tanah runtuh. Pak Darsa tertawa gemetar. "Lihat, kita berhasil." Makhluk itu menoleh. Dalam sekejap, salah satu pria asing tersedot ke dalam tubuhnya. Jeritannya terputus. Tawa Pak Darsa membeku. Itu bukan perjanjian," katanya panik. Elang hitam mengepakkan sayapnya, berdiri di depan Winda. Keserakahan selalu menuntut lebih. Winda melangkah maju. Angin menampar wajahnya, namun matanya tetap fokus. "Aku tidak akan membiarkan ini mengambil desa kami," katanya lantang. Makhluk bayangan itu berteriak. Gelombang energi hitam menghantam Winda. Ia terlempar, menghantam tanah keras. Rasa sakit menjalar hebat, namun ia memaksa bangkit. Elang hitam melesat ke udara, berubah menjadi sosok setengah manusia setengah elang, sayapnya membelah angin. Ia menyerang makhluk bayangan itu, cahaya gelap dan terang bertabrakan, menciptakan ledakan yang mengguncang desa. Winda berlutut, telapak tangannya menempel ke tanah. "Hutan," bisiknya. "Jika aku memang penjagamu, dengarkan aku." Tanah berdenyut. Akar-akar raksasa muncul, mencoba menahan makhluk itu. Namun bayangan itu merobeknya dengan mudah. Ia terlalu kuat, suara elang itu terdengar terputus. Ia diberi makan oleh ketakutan manusia. Winda menoleh ke arah desa, orang-orang berlari, menjerit, berdoa. Ketakutan mereka terasa nyata, menusuk dadanya. "Apa yang harus aku lakukan?" teriak Winda putus asa. Elang hitam menoleh. Dalam tatapannya, Winda melihat kejelasan pahit. "Ada satu cara, tapi kau tidak akan menyukainya." Winda berdiri, tubuhnya gemetar. "Katakan." "Penjaga harus menutup gerbang dengan jiwanya. Dan aku adalah kunci yang tersisa." Winda tersentak. "Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu mati." Elang hitam tersenyum, senyum yang sangat manusiawi. "Aku sudah lama mati, Winda. Kau memberiku kesempatan menebusnya." Makhluk bayangan itu mengamuk, mendekat ke pusat desa. Tanah runtuh, rumah-rumah retak. Winda berteriak, air mata mengalir. "Kalau kau pergi, aku akan sendirian." Elang hitam mendekat, menyentuhkan paruhnya ke kening Winda. "Kau tidak sendirian. Kau adalah penjaga sekarang." Cahaya hitam dan putih menyatu di sekitar mereka. Angin berhenti mendadak. Untuk sesaat, waktu seolah membeku. Namun sebelum ritual dimulai sepenuhnya, suara lain menggema dari balik gelap. "Belum."
Sosok tinggi berbalut bayangan muncul dari dekat gerbang. Matanya merah menyala. Keseimbangan belum selesai memilih, katanya dingin. Elang hitam menegang. Dia, sumbernya. Winda menatap sosok itu, jantungnya berdegup keras. Pertarungan takdir belum mencapai akhir. Ia baru saja dimulai. Bukan oleh dingin, melainkan oleh keputusan yang belum diucapkan. Langit berhenti berputar, awan hitam menggantung diam seperti menunggu jawaban. Makhluk bayangan raksasa tertahan di tengah langkahnya, terikat oleh kekuatan yang bahkan ia sendiri tidak pahami. Sosok tinggi berbalut bayangan berdiri di dekat gerbang yang menganga. Matanya merah menyala, bibirnya melengkung tipis. "Kau terlambat," katanya kepada elang hitam. "Zaman penjaga sepertimu sudah berakhir." Elang hitam berdiri tegak di samping Winda. Sayapnya mengepak pelan, menahan rasa sakit yang semakin terasa jelas di ikatan mereka. "Dialah inti kegelapan," bisik elang itu. Ia tumbuh dari sumpah yang dilanggar dan jiwa-jiwa yang dikorbankan. Winda menatap sosok itu. Tidak ada kebencian di wajahnya, hanya kesedihan yang dalam. "Kau lahir dari keserakahan kami," kata Winda lirih. "Dan kami membiarkanmu tumbuh." Sosok bayangan tertawa rendah. "Dan sekarang kau ingin menutupku? Dengan apa?" "Hati seorang gadis desa." Winda melangkah maju satu langkah. Tanah bergetar pelan, namun tidak mengancam. "Dengan pilihan," jawabnya. Makhluk itu menggeram. Bayangan di tubuhnya beriak hebat. Elang hitam menoleh pada Winda. Tatapan mereka bertemu, tatapan yang tak perlu kata-kata. Dalam sekejap, kenangan mereka mengalir, pertemuan di jalan setapak, luka berdarah, malam hujan, mimpi-mimpi, dan ikatan yang terbentuk bukan karena takdir semata, melainkan kepercayaan. "Inilah saatnya," kata elang hitam lembut. "Gerbang hanya bisa ditutup dari dalam." Winda menggenggam bulu hitam di dadanya. Tangannya gemetar hebat. "Tidak," katanya tegas, meski air mata mengalir. "Aku tidak akan kehilanganmu." Elang hitam mendekat, menyentuhkan paruhnya ke pipi Winda. Sentuhan itu hangat, lebih hangat dari sebelumnya. "Perpisahan bukan selalu kehilangan," katanya. "Kadang ia adalah perubahan bentuk." Cahaya mulai menyelimuti tubuh elang hitam. Bulu-bulunya terangkat, berkilau seperti serpihan malam yang diterpa cahaya fajar. Ikatan di dada Winda berdenyut keras, menimbulkan rasa sakit sekaligus ketenangan. "Aku belum siap," isak Winda. "Aku masih takut." Elang hitam tersenyum, senyum yang kini sepenuhnya manusiawi. "Kau tidak perlu menghilangkan rasa takut. Kau hanya perlu melangkah meski takut." Sosok bayangan menjerit, menyadari apa yang akan terjadi. "Hentikan. Jika penjaga masuk ke gerbang, dunia ini akan pincang." "Elang hitam," bisik Winda putus asa. "Kalau kau pergi, siapa aku?" Elang itu menatapnya penuh keyakinan. "Kau adalah Winda. Dan itu sudah cukup." Cahaya meledak lembut. Elang hitam mengepakkan sayapnya untuk terakhir kali, terbang menuju gerbang yang berdenyut. Tubuhnya berubah, bukan menjadi asap, bukan pula menghilang, melainkan menjadi cahaya hitam murni yang menyatu dengan celah itu. Gerbang bergetar hebat. Makhluk bayangan menjerit, terseret masuk. Simbol-simbol merah pecah satu persatu. Tanah runtuh, lalu berhenti. Dengan suara panjang seperti nafas terakhir, gerbang menutup. Cahaya padam. Hening. Hujan berhenti. Winda terjatuh berlutut,
Tangannya menekan dadanya yang kini terasa kosong. Ikatan itu hilang. Tidak sakit, hanya sunyi yang menyayat. "Elang," bisiknya. Tidak ada jawaban. Langit perlahan cerah. Awan terbelah, memperlihatkan cahaya pagi yang lembut. Orang-orang desa keluar dari persembunyian mereka. Tangisan, doa, dan keheningan bercampur menjadi satu. Pak Darsa terjatuh terduduk, wajahnya hancur oleh penyesalan. "Aku salah," katanya parau. Winda berdiri perlahan. Air mata mengering di pipinya. Ia menatap hutan, lalu desa, dan akhirnya dirinya sendiri. Ia merasa berbeda. Tidak lebih kuat. Tidak lebih sakti. Namun lebih utuh. Di langit yang mulai biru, seekor burung melintas jauh, hitam kecil, hampir tak terlihat. Winda menatapnya lama. Untuk sesaat, ia tersenyum. Perpisahan itu nyata. Namun bukan akhir. Karena di dalam dirinya, Winda tahu. Penjaga tidak pernah benar-benar pergi. Pagi datang tanpa suara gemuruh. Tidak ada petir. Tidak ada angin mengamuk. Hanya cahaya matahari yang turun perlahan di atas desa, seolah dunia sendiri belajar bernapas kembali. Embun menggantung di ujung daun, berkilau seperti sisa air mata malam sebelumnya. Winda berdiri di depan gubuk kecilnya. Gubuk yang dulu reot kini terlihat berbeda. Dinding bambunya masih sama, atap rumbia tetap berlubang di sana-sini, namun ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seperti rumah itu akhirnya mengenali pemiliknya. Ia menatap langit biru. Sudah 3 hari berlalu sejak gerbang ditutup. 3 hari tanpa suara elang hitam di dalam kepalanya. Tanpa kehangatan yang biasa mengalir di dadanya. Ikatan itu benar-benar telah hilang, atau mungkin berubah menjadi sesuatu yang lebih halus, lebih dalam. Winda meletakkan tangan di dada. Masih terasa, bukan denyut, melainkan ingatan yang hidup. Desa mulai bangkit perlahan. Para tetua membersihkan tempat pemujaan lama yang kini runtuh. Batu-batu sesaji dibuang ke sungai. Tidak ada lagi asap hitam, tidak ada darah hewan yang dikorbankan. Yang tersisa hanyalah tanah lembab dan bau lumut, tanda bahwa alam sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Pak Darsa berjalan tertatih menghampiri Winda. Rambutnya kini seluruhnya putih, punggungnya membungkuk lebih dalam dari sebelumnya. "Kami berhutang nyawa padamu," katanya lirih. Winda menggeleng pelan. "Tidak. Kita semua hanya berhenti melarikan diri." Pak Darsa menunduk. Air mata menetes di tanah. "Kami ingin menjadikanmu penjaga desa. Pemimpin." Winda terdiam. Ia menatap wajah-wajah di sekelilingnya, orang-orang yang dulu berbisik takut tentang elang hitam, yang dulu menatapnya dengan curiga. Kini mereka menatapnya dengan harap. Namun harapan bukanlah beban yang ingin ia pikul dengan cara lama. "Aku bukan pemimpin," kata Winda tenang. "Aku hanya seseorang yang mau mendengar." Keheningan menyelimuti mereka. Lalu Winda melangkah ke tengah lapangan desa, tempat simbol lama pernah terukir. Ia berlutut, menyentuh tanah dengan telapak tangan. "Apa yang terjadi bukan karena aku kuat," katanya. "Tapi karena kita berhenti menyembah ketakutan kita sendiri." Angin berembus lembut. Daun-daun bergerak, membentuk lingkaran alami. Untuk sesaat, beberapa orang bersumpah melihat bayangan sayap hitam melintas di cahaya pagi, bukan menakutkan, melainkan melindungi. Sejak hari itu, perubahan kecil mulai terjadi. Anak-anak tidak lagi dilarang bermain dekat hutan.
Sungai yang dulu keruh perlahan jernih. Burung-burung kembali bersarang di pepohonan tua. Tidak ada keajaiban besar, tidak ada kilatan cahaya atau mukjizat mencolok. Namun setiap orang merasakannya, dunia menjadi lebih jujur. Winda kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia menanam sayur, membantu tetangga, dan sesekali berjalan ke hutan. Tidak untuk memanggil, tidak untuk mencari. Hanya untuk mendengar. Ia duduk di batu besar tempat pertama kali elang hitam mendarat, menutup mata, dan bernapas. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, angin berdesir berbeda. Winda membuka mata. Di kejauhan, di puncak pohon tertinggi, seekor elang hitam bertengger. Ukurannya biasa saja, tidak raksasa, tidak bercahaya. Namun bulunya mengilap di sinari senja. Mereka saling menatap. Tidak ada suara di kepala Winda. Tidak ada ikatan yang menyala. Hanya pengakuan diam, seperti dua sahabat yang tidak perlu berbicara lagi. Elang itu mengepakkan sayapnya sekali, lalu terbang ke langit yang memerah. Winda tersenyum kecil. Ia tahu, elang hitam itu tidak lagi terikat padanya. Tidak terikat pada siapapun. Ia telah menjadi penjaga yang menyatu dengan dunia, bukan terkurung di antara gerbang. Malam turun perlahan. Winda menyalakan lampu kecil di gubuknya. Cahaya kuning lembut menyinari ruangan sederhana itu. Di dinding, tergantung sehelai bulu hitam, bukan sebagai jimat, bukan sebagai simbol kekuasaan, melainkan pengingat. Pengingat bahwa keberanian lahir dari memilih meski takut. Bahwa kekuatan sejati tidak mengikat, tetapi melepaskan. Dan bahwa penjaga sejati terkadang hanyalah seseorang yang mau berdiri dan berkata, "Cukup." Di luar, angin malam berdesir pelan. Di langit, bintang pertama muncul. Dan di suatu tempat, entah jauh atau dekat, sayap hitam mengepak dalam keheningan, menjaga bukan hanya desa, tetapi harapan itu sendiri.